Selamat malam Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita dapat berjumpa di dalam rangkaian acara 7 Days of Prayer kita pada kesempatan ini. Mari kita membaca firman Tuhan, mari kita melihat dari Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat 18. Satu bagian yang mungkin sering kita baca tapi merupakan suatu hal yang kita cukup familiar. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sebab katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita boleh berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ingin menyerahkan pembacaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bekerja di antara kami, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peristiwa pencucian kaki bagi orang Israel bukanlah sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang dimulai pada waktu cerita daripada Tuhan Yesus ini. Kalau kita melihat perjanjian lama, maka pencucian kaki itu telah dilakukan dan banyak catatan mengenai hal itu di dalam kita mencuci kaki. Ya, misalnya di dalam Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21 misalnya. Ya, jadi misalnya imam besar itu pada waktu mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dikatakan di dalam kitab Keluaran ini, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Nah,
Jadi kita lihat di situ bahwa waktu perjanjian lama, waktu mereka mau masuk ke dalam kemah pertemuan, itu mereka harus cuci tangan dan cuci kaki. Ya, kita lihat hal ini tetap dilakukan oleh mereka yang beragama Islam. Jadi sebelum mereka sembahyang, mereka cuci kaki, cuci muka dan sebagainya, lalu kemudian baru mereka masuk ke dalam dan mereka berdoa. Ya, jadi pertama-tama memang pencucian kaki dipakai untuk sesuatu yang merupakan ritual cleansing, ya, pembersihan secara ritual, ya, untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Yang kedua, kita lihat bahwa di dalam hospitality setting, ya, misalnya saudara ingat bahwa Tuhan pernah mengunjungi Abraham, ya, dalam rupa 3 orang pada waktu itu, ya, Tuhan dengan 2 malaikatnya. Nah, setelah mereka berkunjung itu, Abraham itu selalu kemudian menerima. Waktu itu tentu dia tidak tahu bahwa ini adalah rombongan daripada Tuhan sendiri dalam bentuk 3 orang pada waktu mereka berada di Mamre. Tapi Abraham itu mempunyai kebaikan seorang tuan rumah, ya, sehingga waktu tamunya ini datang, dia bisa berkata kepada Tuhan yang dia tentu waktu itu tidak kenal, dia bisa berkata, biarlah diambil air sedikit, dalam Kejadian 18. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu. Nah, jadi di dalam perjanjian lama juga ada pemakaian pencucian kaki itu sebagai bentuk keramahan terhadap tamu yang datang, ya, hospitality setting. Yang terakhir, yang ketiga adalah primary use, ya. Pencucian kaki itu digunakan sebagai sesuatu yang primary. Jadi orang zaman dahulu kita tahu bahwa mereka berjalan belum diaspal, ya. Pada waktu mereka berjalan belum diaspal, maka kemudian itu pasti jalanan sangat berdebu. Lagi pula mereka tidak mengenal sepatu seperti kita yang tertutup, ya, tapi mereka mempunyai sepatu tuh dengan seperti di film-film yang kalian lihat bahwa mereka memakai sepatu yang diikat-ikat itu loh. Sehingga debu itu bertebaran dan debu itu mengenai kaki. Sehingga pada waktu mereka berjalan, apalagi berjalan cukup jauh, maka kaki mereka itu tentu sangat kotor dengan debu. Nah, biasanya di dalam rumah itu selalu disediakan air untuk mencuci kaki, ya. Nah, biasanya kalau untuk primary use ini yang mencuci kaki itu adalah pertama budak, ya, yang biasanya juga dilakukan oleh budak bukan Yahudi, ya. Kalau budak Yahudi tidak mengerjakannya, ya, tapi budak bukan Yahudi itu diminta untuk mencuci kaki daripada tuan rumah yang datang. Atau kalau mereka tidak mempunyai budak dan atau budaknya ada orang Yahudi atau gimana, mereka akan menyuruh istri mereka untuk mencuci kaki. Karena zaman perjanjian lama di situ kita lihat bahwa perempuan itu rendah, ya, dianggapnya. Mereka lebih dianggap sebagai barang, bukannya orang, ya. Jadi kalau tidak ada budak, maka istrilah yang kemudian mencuci kaki. Nah, kalau kita melihat di dalam peristiwa Tuhan Yesus ini, kita melihat bahwa waktu Tuhan Yesus datang dan makan Paskah bersama-sama dengan muridnya, ini adalah sebuah rumah kosong, ya. Jadi tidak ada yang tinggal di sana, sehingga tentu juga tidak ada budak yang kemudian ada di sana untuk mencuci kaki. Nah, jadi dalam keadaan seperti gini kita lihat bahwa Tuhan Yesus bisa membuka jubahnya, kemudian dia mencuci kaki daripada para murid-muridnya. Ya, jadi peristiwa pencucian kaki itu dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dimaksudkan, apa yang ingin ditonjolkan oleh Yohanes pada waktu dia mencatat peristiwa cuci kaki ini? Nah, kebanyakan penafsir akan menyatakan bahwa ini menunjukkan bagaimana Yesus adalah guru dan Tuhan, tetapi dia
mau, dia rela untuk mencuci kaki daripada para murid-muridnya. Sedangkan murid-muridnya aja tidak melakukan untuk dirinya sendiri atau untuk bahkan untuk teman sesama murid, ya. Tapi mereka tidak lakukan itu. Maka biasanya pada di dalam perikop ini biasanya penafsir Alkitab menonjolkan kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyentuh hal yang lain, ya, tidak merupakan kerendahan hati, tapi sesuatu yang saya rasa mungkin lebih menonjolkan maksud daripada Yohanes waktu dia menceritakan mengenai pencucian kaki ini, ya. Apa maksudnya? Nah, kalau kita membaca ayat yang pertama tadi, ayat yang pertama itu adalah konteks di mana Yohanes 13 itu mesti diletakkan, yaitu pada waktu Yohanes menulis, ya, sama dia seperti dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat pertama ini itu adalah merupakan konteks daripada pencucian kaki ini. Having loved his disciples, he loves them unto the end. Dia mengasihi mereka. Jadi Tuhan Yesus melakukan pencucian kaki di dalam rangka dia mengasihi murid-muridnya. Nah, apa yang mau disampaikan di dalam konteks ini? Pencucian kaki itu sebenarnya adalah sebuah bayangan, sebuah shadow di mana melukiskan apa yang terjadi esok hari. Esok hari Tuhan Yesus akan melayani murid-muridnya, bukan sekedar cuci kaki, tapi dia akan mati untuk murid-muridnya, mati untuk dosa daripada murid-murid ini. Nah, jadi sebenarnya malam itu Tuhan Yesus mengadakan pencucian kaki adalah dengan maksud bahwa dia mau menunjukkan ini adalah bayangan daripada apa yang terjadi dengan dirinya pada waktu esok hari. Hal ini sebenarnya jelas sekali kelihatan di dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Ya, jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus mencuci kaki, lalu murid-murid yang lain mungkin membiarkan, tapi Petrus yang berani langsung mengatakan, Tuhan, engkau tidak akan cuci kaki. Yang lain mah mungkin seenaknya aja, nggak kurang rendah hati, masa dicuci oleh guru dan Tuhan. Saya tidak akan, saya tidak mau, saya tidak akan dicuci kakinya. Lalu Tuhan Yesus bilang, apa yang aku lakukan kamu nggak ngerti. Loh, Petrus bilang, masa gua nggak ngerti? Ini kan cuci kaki. Apa susahnya sih cuci kaki kok? Masa saya ngerti? Nggak ngerti, begitu kan? Ya. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan. Kalau kamu nggak dicuci kakinya, sorry, kamu nggak dapat bagian sama aku. Maksudnya begini. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus besok akan disalibkan. Sekarang ini cuma peristiwa kecil, yaitu peristiwa cuci kaki. Besok dia akan melayani murid-muridnya dengan mati di atas kayu salib. Nah, lalu kemudian kalau Petrus tidak mau mengambil bagian, dengan lain perkataan, dia menolak kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dia tidak akan diselamatkan karena dosanya tidak diampuni, maka dia tidak akan mendapat bagian di dalam Tuhan. Ya, maksud daripada Tuhan Yesus itu, apa yang aku lakukan sekarang kamu tidak mengerti, sebab saya belum disalib, ya, dan saya belum menunjukkan apa yang saya lakukan untuk kamu yang lebih daripada cuci kaki pada malam hari ini. Itu dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, Petrus tetap nggak ngerti kan, bukan? Dikatakan demikian. Oh Tuhan, kalau begitu jangan cuma kaki dong, sekalian ada tangan, sekalian kepala dikeramasin, begitu kan. Nah, di sini kita lihat bahwa Petrus mulai serakah kan, supaya dapat bagian lebih banyak. Tidak mau dia cuma cuci kaki, tapi dia minta keseluruhan tubuhnya untuk dicuci. Tapi Tuhan Yesus bilang, siapa yang udah bersih, dia tidak usah lagi, ya,
Sebab kalau orang sudah menerima pengorbanan daripada Tuhan Yesus di kayu salib, maka dia tidak usah lagi berulang-ulang menerima pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tapi dia hanya cukup cuci kaki, yaitu pembersihan daripada dosa-dosa yang dia lakukan setiap hari, dan itu dia minta ampun, lalu Tuhan akan mengampuni. Tapi tidak dosa yang Tuhan Yesus besok akan kerjakan, yaitu dosa daripada seluruh manusia. Itu dengan pengorbanannya di atas kayu salib gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus itu tidak nyambung. Sebab Tuhan Yesus melihat, ini loh, cuci kaki adalah apa yang saya akan lakukan pada esok hari untuk kamu semua. Sekarang mah perkara kecil. Sekarang mah hal yang lebih gampang, cuma cuci kaki. Besok saya akan naik ke atas kayu salib. Saya akan menderita dan saya akan mati buat kamu. Disitulah pelayanan Tuhan Yesus yang ultimate, ya, yang sepenuhnya dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Jadi kita lihat bahwa bagian ini sengaja dituliskan oleh Yohanes di dalam konteks Yesus mengasihi murid-muridnya. Having loved his disciple, he loves them unto the end. Dia tetap mengasihi murid-muridnya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia tetap mengasihi murid-muridnya. Tetapi dengan apa yang dia lakukan, dengan pencucian kaki yang dia lakukan, dia berkata, kalau aku yang adalah guru dan Tuhan mencuci kaki, dalam arti kata melayani murid-murid yang ada pada waktu itu. Tuhan Yesus melayani karena kasih kepada murid-muridnya. Hendaklah kamu juga dalam kasih melayani sesamamu. Bukan soal cuci kaki, tapi soal melayani sesamamu. Dan ingat, Tuhan Yesus lakukan di dalam konteks kasih. Having loved his disciple, he loves them unto the end. Kita pun harus mengasihi sesama kita. Rela melayani mereka. Rela merendahkan diri. Rela seolah-olah mencuci kaki sesama kita. Karena itu adalah teladan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita berdoa dalam hati kita. Apakah ada kerelaan bagi kita untuk saling melayani? Di dalam konteks kita saling mengasihi. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, adalah guru dan Tuhan, menunjukkan teladan yang seperti demikian. Apakah Anda mau untuk melakukan juga, melayani sesama di dalam kasih? Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan, Kau telah memberikan teladan kepada kami. Tapi berikan juga kepada kami hati. Hati yang sama dengan hati Tuhan. Kau mengasihi murid-murid. Bahkan Kau mengasihi sampai pada akhirnya. Biarlah kami juga boleh saling mengasihi. Dan para murid-murid dengan sesama orang Kristen yang lain. Kami betul saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh meneladani teladan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan tolong kami untuk mewujudkan hal ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami. Tuhan pakai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa.